Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus lanjut di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas teknik integral. Teknik integral itu ada teknik substitusi dan teknik parsial. Namun karena agar tidak terlalu panjang videonya, jadi saya bagi lagi menjadi 2 sesi. Nah, di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai teknik substitusi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam mengintegralkan sebuah fungsi itu ada teknik dasar integrasinya, yaitu ada teknik substitusi dan ada teknik parsial. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan atau kita belajar mengenai teknik substitusi itu seperti apa, sebaiknya saya ingatkan kembali mengenai fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pertemuan 2 dan pertemuan ketiga minggu lalu. Nah, ini yang harus Anda ingat, fungsi pangkat itu ada aturan koefisien, kemudian konstanta, ya, seperti ini. Kemudian aturan pangkatnya, kemudian aturan integral untuk fungsi eksponensialnya seperti apa. Kemudian ada untuk trigonometri, seperti ini, ada sin sampai dengan kotangan U. Kemudian ada untuk fungsi aljabarnya seperti ini, ada yang menjadi arkesin, arkesin maksud saya, kemudian tangan inverse dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk baku seperti ini akan sangat kita perlukan ketika kita mengintegralkan sebuah fungsi melalui teknik substitusi maupun teknik parsial. Jadi, ini adalah acuan kita, nanti fungsinya akan kita rubah menggunakan bentuk baku yang mana, bentuk baku yang sangat mendekati, dan menggunakan teknik substitusi atau teknik parsial. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah teknik substitusi. Jadi, misalkan kita memiliki fungsi G, yaitu fungsi yang terdiferensiasikan, dan anggaplah f besar ini adalah antiturunannya atau integral dari f-nya, kemudian u adalah gx, maka integral dari f gx di dalamnya dikalikan dengan g aksen x dx, nilainya akan sama dengan integral f u du, yaitu f besar u ditambah dengan c atau f besar dari gx ditambah dengan c. Ini sebenarnya juga sempat sudah kita pelajari, namun mungkin belum kita kenal sebagai teknik substitusi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang saya misalkan yang tadinya x dx kita rubah menjadi berapa du dan seterusnya. Nah, itu adalah sebenarnya teknik substitusi. Nah, di sini di minggu lalu kita sudah membahas mengenai integral trigonometri, namun belum masuk ke contoh. Jadi pada saat teknik substitusi ini nanti akan banyak membahas mengenai teknik substitusi untuk fungsi integral trigonometrinya. Nah, yang pertama, contohnya carilah integral dari x per cos kuadrat dari x kuadrat dx. Jadi, ini akan kita rubah ke dalam bentuk baku tertentu yang mendekati menggunakan teknik substitusi seperti ini. Yang pertama, kita harus ingat dulu 1 per cos kuadrat x itu adalah secant kuadrat x. Masih ingat ya, di minggu lalu 1 per cos kuadrat x nilainya adalah secant kuadrat x. Maka fungsi tadi akan kita rubah ke dalam bentuk secant kuadrat u du, yaitu nilainya adalah nilainya adalah tangan u ditambah dengan c. Nah, kita misalkan u di sini adalah mana tadi soalnya ya? U di sini adalah, nah di sini. Kita akan merubah integral ini ke dalam bentuk baku integral secant kuadrat u du, di mana secant kuadrat itu adalah 1 per cos kuadrat x. Jadi, kita misalkan dulu x kuadrat di sini. Nah, ini. Kita misalkan sebagai u, u-nya adalah x kuadrat, maka kita cari nilai x dx ini akan kita rubah ke dalam bentuk du di sini. Paham ya? Jadi 1 per cos kuadrat x-nya akan kita rubah menjadi secant kuadrat u. Kemudian x dx-nya akan kita rubah menjadi du. Sehingga kita misalkan u-nya adalah x kuadrat. Kemudian cari turunannya. Du per dx
Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Sehingga DU itu nilainya adalah 2X dx. Kemudian yang kita akan rubahnya tadi adalah X dx ini. Yang kita perlukan akan berubah menjadi U. Sehingga ini pindah ruas. Berarti setengah DU nilainya sama dengan X dx. Nanti tinggal kita substitusikan. Jadi sudah kita peroleh bahwa kita pisahkan dulu integral dari X per cos kuadrat X kuadrat dx. Ini nilainya yaitu 1 per cos kuadrat dari X kuadrat. Dipisahkan, kemudian sisanya adalah X dx. 1 per cos kuadrat X. Ini karena dimisalkan sebagai U berarti berubah menjadi sekant kuadrat U dari sifat ini. Kemudian X dx-nya kita peroleh tadi setengah DU. Substitusikan ke sini. Setengah DU. Kemudian gunakan aturan konstanta. Setengah ini pindah ruasnya ke depan. Jadi dapat diperoleh integral sekant kuadrat U DU. Nilai. Nah. Oke. Tadi lagi. Nah, setengah tangan U. Hasilnya ditambah dengan C. Setengah dari tangan kuadrat X. U-nya kembalikan lagi ke semula, yaitu X kuadrat. Paham ya? Jadi, dari persoalan kita cari dapat dirubah ke bentuk baku yang mana. Kalau di sini dapat dirubah ke dalam bentuk baku integral dari sekant kuadrat U DU. Selanjutnya harus dirubah dalam bentuk DU-nya dari X dx-nya. Cari turunannya, misalkan dulu sebagai U, kemudian cari turunannya, kemudian baru substitusikan. Nah, makanya disebut sebagai teknik integrasi substitusi. Karena ada substitusi dari pemisalan U-nya. Kemudian, carilah integral dari E pangkat X per 4 ditambah 9 E pangkat 2X dx. Nah, integral ini Anda harus cari di bentuk-bentuk baku yang tadi saya tunjukkan di awal, mendekati fungsi yang mana, bisa dirubah ke fungsi baku yang mana. Nah, di sini akan dirubah ke dalam fungsi bentuk baku seperti ini. Jadi, integral E pangkat X per 4 ditambah 9 E pangkat 2X ini akan dirubah ke dalam bentuk integral 1 per A kuadrat ditambah U kuadrat DU. Nah, di sini A di sini adalah konstanta sehingga dapat dilihat dengan jelas. A kuadratnya adalah 4. Kemudian U kuadratnya adalah 9E pangkat 2X. Sehingga ini akan diperoleh nilai A-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Kemudian ini akan sama dengan akar pangkat 2-nya. U-nya adalah 3E pangkat X. Nanti tinggal substitusikan berubah menjadi ini. Sehingga akan diperoleh bahwa nah, ini. Jadi tadi kita memperoleh U-nya adalah 3E pangkat X. Sehingga cari turunannya. Turunannya adalah ini ya, DU per dx-nya adalah 3 dari E pangkat X turunannya E pangkat X itu sendiri. E pangkat X itu sendiri, sehingga ini pindah ruas. DU adalah 3 dari E pangkat X dx. Kemudian yang akan kita rubahnya adalah ini, E pangkat X dx. Sehingga pindah ruas lagi menjadi 1 per 3 DU. Jadi kita lanjutkan. Dari bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Tadi diperoleh A-nya adalah 2 di sini. Dari 4 ini adalah A kuadrat. Sehingga A-nya adalah akar dari 4. Kemudian U-nya tadi diperoleh 3E pangkat X. Berarti dikuadratkan. Kemudian dipisahkan agar Anda tidak bingung E pangkat X dx. Nah, selanjutnya kita rubah menjadi dalam bentuk beku seperti ini. Jadi 1 per 2 kuadrat ditambah dengan U kuadrat dari
1/3 DU. Ini Anda substitusikan ke sini. Kemudian konstantanya kita pindah ke sini, ke depan, sesuai dengan sifat-sifatnya, sehingga diperoleh 1/3 dari integral 1/2 pangkat 2 ditambah U kuadrat. Tinggal substitusikan ke sini. A-nya adalah 2, ini. Kemudian tangan inverse dari U per A. A-nya adalah 2. Sama dengan, ditambah dengan C, jadi diperoleh, kembalikan lagi U-nya. Ini Anda kalikan 1/6 tangan inverse dari 3E pangkat X per 2 ditambah dengan 1. Paham ya? Sekali lagi yang harus Anda cari adalah fungsi itu harus kita rubah ke dalam bentuk baku yang mendekati. Nah, kalau di sini akan dirubah ke dalam bentuk integral 1/A kuadrat ditambah dengan U kuadrat DU. Nanti akan berubah menjadi 1/A dari tangan inverse U per A ditambah dengan C. Jadi Anda harus Anda harus bisa menentukan A-nya adalah apa? Ini adalah A kuadratnya, kemudian U kuadratnya adalah U kuadratnya adalah 9 dari E pangkat 2X, sehingga Anda harus cari dulu A di sini akar pangkat 2-nya berapa, yang ini juga akar pangkat 2-nya berapa, baru dirubah dalam bentuk baku seperti ini. Saya harap ini dapat Anda mengerti. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, kita memiliki integral A pangkat tangen T per cos kuadrat T dt. Nah, si persoalan ini, fungsi ini, akan kita rubah ke dalam bentuk baku yang paling mendekati, yaitu integral A pangkat U du, nilainya nanti akan sama dengan A pangkat U dibagi dengan ln A ditambah dengan C. Sehingga kita harus mencari dulu A pangkat U-nya. A pangkat U-nya di sini adalah A pangkat tangen T. Berarti kita memperoleh nilai U-nya adalah tangen T. Paham ya? Tangen T. Kemudian selanjutnya, yang akan kita rubah menjadi DU adalah 1 per cos kuadrat T dt. Ini akan kita rubah menjadi DU. 1 per cos kuadrat T dt adalah, akan kita rubah menjadi DU, sehingga akan diperoleh cari turunan dari tangen T-nya. U-nya adalah tangen T, maka akan diperoleh turunannya adalah sekant kuadrat T dt. Jadi turunan dari tangen adalah sekant kuadrat T dt, sedangkan di sini kita perolehnya adalah 1 per cos kuadrat T. Tadi diperoleh bahwa sekant kuadrat itu adalah 1 per cos kuadrat T, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah A pangkat tangen T, kita pisahkan di sini. Kemudian 1 per cos kuadrat T dt-nya dipisahkan menjadi seperti ini. Selanjutnya 1 per cos kuadrat T dt itu adalah nilainya sekant kuadrat T dt. Sehingga kita baru dapat kita rubah. Tadi tangen T-nya kita misalkan sebagai U, substitusikan menjadi A pangkat U. Kemudian sekant kuadrat T dt adalah nilai dari DU itu sendiri. Jadi sudah langsung dapat kita peroleh bahwa nilainya adalah A pangkat U sesuai dengan ini per ln A ditambah dengan C. U-nya kembalikan lagi, substitusikan lagi. U-nya tadi adalah tangen T, sehingga diperoleh integral dari A pangkat tangen T per cos kuadrat T dt adalah A pangkat tangen T per ln A ditambah dengan C. Paham ya? Jadi kunci utamanya adalah Anda harus cermat dalam melihat fungsi ini harus dirubah ke dalam bentuk baku yang mana. Selanjutnya pasti Anda bisa, karena ini hanya tinggal memisahkan menjadi U, kemudian merubah fungsi integrasinya dt atau dx-nya menjadi du. Nah, selanjutnya di dalam integral trigonometri ada beberapa jenis integral. Ada integral sin pangkat nx dx atau integral cos pangkat nx dx. Kemudian integral sin pangkat mx cos pangkat mx dx atau sin cos. Nah, ini fungsi di sini. Sin cos, kemudian ada sin sin, ada juga cos cos. Ini adalah jenis-jenis integrasi integral dalam fungsi trigonometri. Nah, contohnya kita akan mengintegralkan sin pangkat 5x dx
Yang pertama harus Anda ingat bahwa sin ditambah dengan cos itu sama dengan 1. Ini bukan tambahan, tapi sama dengan 1. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Sehingga sin pangkat 5 ini akan saya rubah ke dalam pangkat genap. Di sini dipisah jadi sin pangkat 4 dikalikan dengan sin pangkat 1. Nilainya akan sama saja sin pangkat 5. Kemudian sin pangkat 4 ini akan sama dengan ini ya, sin. Sin di sini berarti kalau kita ganti menjadi sin kuadrat X itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat X. Nah, perhatikan di sini adalah pangkat 4 sehingga ini harus dikuadratkan. Jadi sin pangkat 4X itu nilainya sama dengan sin kuadrat X dikuadratkan. Sedangkan sin kuadratnya adalah 1 dikurangi dengan cos X. Sehingga berubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X dipangkatkan dengan 2. Sin X dx. Selanjutnya kita peroleh 1 minus cos kuadrat X dikuadratkan itu akan nilainya sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X dikalikan lagi dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat X. Ini Anda kali, nilainya adalah 1. Kemudian dikalikan minus cos X ditambah dengan minus cos X adalah minus 2 cos X kuadrat. Minus dikali minus adalah positif cos pangkat 4X sin X. Sehingga kita akan memperoleh integralnya berubah menjadi 1 dikurangi 2 cos kuadrat X ditambah dengan cos pangkat 4X dikalikan sin X dx. Nah, selanjutnya baru kita misalkan menjadi U-nya sebagai cos X. Jadi kenapa di sini yang dimisalkannya bukan sin? Karena di sini adalah cosnya sin X dx ini nanti akan dirubah menjadi du. Turunan dari cos adalah sin. Paham ya? Jadi U-nya adalah cos X, maka du-nya adalah minus sin X dx. Jadi sin X dx ini adalah minus dari du. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Tadi kita sudah merubah sin pangkat 5X menjadi seperti ini dengan satu sifat yaitu sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan merubah ini. Sin X dx. Sin X dx ini sama dengan minus dikalikan dengan minus sin X dx. Nah, selanjutnya minus ini saya keluarkan, minus ini akan sama dengan minus 1. Kemudian sisanya adalah minus sin X dx. Minus sin X dx tadi adalah nilai dari du-nya. Kemudian tadi sudah kita misalkan cos X itu adalah U, sehingga kita peroleh 1 dikurangi 2U kuadrat ditambah dengan U pangkat 4. Jadi cos ini berubah menjadi U. Cos di sini berubah menjadi U. Jadi kita peroleh sin pangkat 5, integral dari sin X pangkat 5 dx itu nilainya akan sama dengan minus dari integral 1 dikurangi 2U kuadrat ditambah dengan U pangkat 4 du. Nah, selanjutnya baru kita gunakan aturan pangkat. Masih ingat aturan pangkat ya, di sini 2 ditambah dengan 1, U pangkat 2 ditambah dengan 1. Integral dari 1 du adalah du. Kemudian 4 pangkat di sini ditambah dengan 1 adalah 5, U pangkat 4 ditambah dengan 1. Sehingga kita peroleh minus dari U dikurangi 2/3 U pangkat 3 ditambah dengan 1/5 U pangkat 5 ditambah dengan C. Selanjutnya kita kembalikan lagi. U-nya itu tadi apa? U-nya itu adalah cos X. Jadi substitusikan lagi. Di sini U adalah cos X, kemudian di sini cos pangkat 3, yang di sini berarti cos pangkat 5. Nah, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah minus dari cos X, kemudian minus dikalikan minus adalah positif, kemudian minus dikalikan positif adalah negatif.
Jadi integral sin pangkat 5x dx adalah minus cos x ditambah 2/3 cos pangkat 3x dikurangi dengan 1/5 cos pangkat 5x ditambah dengan c. Paham ya? Jadi untuk mengintegralkan suatu fungsi trigonometri, kunci utamanya Anda harus dapat mengingat sifat-sifat dari fungsi trigonometri, kemudian Anda harus cermat fungsi itu akan dirubah ke dalam bentuk baku yang mana. Nah, selanjutnya carilah integral dari cos pangkat 4x dx. Di sini ingat bahwa cos kuadrat x itu adalah 1 ditambah dengan cos 2x per 2. Sehingga diperoleh seperti ini, cos pangkat 4 itu akan sama dengan cos kuadrat dikuadratkan. Ini akan sama dengan cos kuadrat x dikuadratkan, sedangkan cos kuadratnya adalah 1 ditambah cos 2x dibagi dengan 2. Nah, ini cos pangkat 4x itu adalah cos kuadrat x dikuadratkan, di mana cos kuadratnya adalah 1 plus cos 2x dibagi dengan 2 dikuadratkan dx. Sehingga akan diperoleh ini setengahnya, setengah di sini saya keluarkan menjadi seperti ini, sehingga sisanya adalah 1 plus cos 2x, tetap pangkatnya 2. Nah, selanjutnya ini akan saya keluarkan, karena sebuah konstanta untuk mengeluarkannya, Anda pangkatkan dulu 2, yaitu berarti 1/4, baru nanti akan diperoleh sisanya 1 plus cos 2x kuadrat dx. Jadi 1/4 integral dari 1 plus 2 cos 2x ditambah dengan cos kuadrat 2x. Ini diperoleh dari mana? Dari 1 plus cos 2x dikuadratkan. Saya harap ini Anda masih ingat. Cos 2x dikalikan dengan 1 plus cos 2x. Ini Anda kali adalah 1, kemudian cos 2x ditambah dengan cos 2x adalah 2 cos 2x. Kemudian diperoleh cos 2x kalikan cos 2x adalah cos kuadrat 2x. Nah, sehingga dapat kita peroleh ada 3 bentuk integral. 1/4 dari integral 1 dx. Kenapa ini saya pisahkan? Agar mempermudah. Jadi gunakan sifat-sifat integral dari konstanta. Nah, kemudian 1/4 dari 2 cos 2x. Jangan lupa ini ke sini kali, ke sini juga kali, kemudian ke ujungnya juga dikali. Kemudian integral yang ketiganya adalah 1/4 dari cos kuadrat x. Jadi kita sekarang berubah menjadi memiliki 3 integral. Nah, integral dari cos pangkat 4x dx ini berubah menjadi 3 integral yang berbeda melalui sifat cos kuadrat x di sini. Jadi ini adalah integral pertama. Kemudian ini integral kedua, yang ini integral ketiga. Selanjutnya kita integralkan masing-masing. Yang pertama, integral pertama. Integral dari 1/4 dari 1x dx adalah 1/4 x ditambah dengan c1. Integral dari sebuah konstanta untuk operator x yang nilainya x itu sendiri. Kemudian integral yang kedua. Integral yang kedua ini dimisalkan u-nya adalah 2x. Kemudian nanti akan diperoleh du-nya adalah 2 dx. Nah, tadi integral yang keduanya adalah 1/4 dari integral 2 cos 2x dx. 1/4 integral dari 2 cos 2x. 2 yang di sininya saya pindah ke belakang agar mempermudah. Jadi 2 dx ini akan dirubah menjadi du. Sehingga saya rubah ke belakang di sini. Nah, artinya di sini berubah menjadi du, kemudian tadi u-nya adalah 2x, sehingga akan berubah menjadi cos u. Nah, integral dari cos itu adalah sinus. Jadi 1/4 ditambah sin u ditambah dengan c2. U-nya ini kembalikan, substitusikan lagi, yaitu 2x, sehingga diperoleh 1/4 sin 2x ditambah dengan c2. Paham ya? Ini hasil integral pertama, kemudian ini adalah hasil integral yang kedua. Selanjutnya kita harus mengintegralkan fungsi integral yang ketiga, yaitu
1/4 integral dari cos kuadrat 2x dx, yaitu nilainya akan sama dengan, ini masih menggunakan sifat yang tadi ya, yaitu 1 plus cos 4x, 2 kali 2x, per 2. Kemudian 1/2 di sini saya keluarkan menjadi 1/8, sisanya adalah integral dari 1 plus cos 4x. Jadi ini akan memiliki 2 integral lagi. Panjang ya. 2 integral lagi. Selanjutnya, integral yang pertama hasilnya adalah yang ini akan selalu tetap, belum saya rubah di sini. Hasilnya baru ada di sini. Ini integral yang pertama. Kemudian integral yang ini. 1/8 cos 4x dx. 1/8 cos dari 4x. Ini kenapa jadi 1/4 du? Dimisalkan lagi. U-nya adalah 4x, maka du-nya adalah 4 dx. Jadi dx ini pindah ruas. 1/4 du. 1/4 dikalikan dengan 1/8 adalah 1/32 dari integral cos U. Nah, integral cos U itu adalah sin U. Baru kita kembalikan menjadi U-nya 4x. Sehingga integral 1/4 dari integral cos kuadrat 2x dx adalah 1/8x ditambah dengan 1/32 sin 4x ditambah dengan C3. Jadi, dalam mengerjakan sebuah integrasi itu Anda harus jelas dan Anda harus paham dalam menentukan langkah-langkahnya. Langkah pertama, saya harus berubah bentuk fungsi ini ke dalam bentuk yang mana. Kemudian, sifat-sifat mana yang sesuai dengan persoalan yang saya hadapi agar dapat mempermudah dalam proses integrasinya. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Tadi kita persoalan utamanya adalah integral dari cos pangkat 4 x dx. Tadi integral pertama, integral kedua, integral ketiga. Integral pertama hasilnya adalah ini. Yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian integral kedua hasilnya adalah ini. Dan integral yang ketiganya hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita harus dekatkan konstanta masing-masing di sini. Konstanta sembarang 1, konstanta sembarang 2, konstanta sembarang 3. Konstanta sembarang ditambah dengan konstanta sembarang ditambah dengan konstanta sembarang nilainya akan sama dengan konstanta sembarang itu sendiri. Jadi notasinya saya rubah menjadi C. Paham ya sampai sini? Jika ada yang kurang jelas boleh tanyakan di forum diskusi di e-learning atau boleh gunakan WA, hubungi saya langsung. Nah selanjutnya carilah integral dari sin kuadrat x cos pangkat 4x dx. Nah di sini ingat lagi sifat-sifat dalam fungsi trigonometri. Cos kuadrat x itu adalah 1 plus cos 2x per 2 maksud saya. Kemudian sin kuadrat x adalah 1 dikurangi cos 2x per 2. Nah di sini sehingga saya rubah sin kuadrat x, gunakan sifat ini berubah menjadi 1 dikurangi cos 2x per 2. Kemudian cos pangkat 4x. Cos pangkat 4x di sini ini akan sama dengan cos kuadrat x dikuadratkan. Sedangkan cos kuadratnya adalah ini. Jadi berubah menjadi 1 plus cos 2x per 2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya setengah di sini adalah sebuah konstanta, jadi saya keluarkan menjadi seperti ini. Kemudian yang di sebelah ini juga sama, ini adalah sebuah konstanta, jadi saya keluarkan tapi ini dipangkatkan 2, jadi nilainya adalah setengah kuadrat. Kemudian 1 plus cos 2x dikuadratkan. Nah, selanjutnya setengah dikalikan dengan setengah dikuadratkan. Nah, ini setengah dikalikan dengan setengah
pangkatkan 2, yaitu dipindahkan ke depan. Nilainya adalah 1/8, sehingga sisanya adalah 1 dikurangi cos 2x dikalikan dengan 1 plus cos 2x dikuadratkan. Sehingga diperoleh nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya jabarkan lagi di sini. Nah, di sini kemudian baru kita untuk mempermudahnya 1 dikurangi cos 2x dikalikan dengan 1 plus cos 2x. Nilainya akan sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat 2x. Baru selanjutnya akan diperoleh nilai ini Anda kalikan ke sini 1, kemudian ini Anda kalikan plus cos 2x, selanjutnya minus cos kuadrat 2x. Selanjutnya ini Anda kalikan berarti minus cos pangkat 3 2x. Sampai di sini saya harap Anda dapat mengikuti dan memahaminya. Kemudian panjang ya. Tadi ini sudah kita rubah, selanjutnya ini gunakan lagi sifat yang tadi. Jadi yang pertama, lihat. Cos kuadrat 2x, tadi sifatnya adalah setengah dari 1 plus cos 4x. Kemudian cos pangkat 3 cos 2x pangkat 3 itu dirubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat 2x cos x. Paham ya? Ini adalah nilai cos kuadrat 2x. Nah, selanjutnya ini Anda kalikan setengah kemudian setengah kalikan dengan cos 4x diperoleh seperti ini. Selanjutnya ini kalikan cos 2x, kemudian ini dikalikan cos 2x sin kuadrat 2x. Nah, nanti akan diperoleh minus kali ini adalah minus, kemudian minus dikalikan minus adalah positif. Sehingga kita peroleh persamaan ini. Sampai sini paham ya? Kemudian konstantanya ini saya dekatkan. Mana? Yang ini dipindahkan ke depan. Kemudian yang cos 2x-nya cos 2x dengan minus cos 2x. Ini nanti dicoret. Kemudian setengah cos 4x pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Jadi sisanya adalah setengah. 1 dikurangi setengah adalah setengah. Setengah dari cos 4x, cos 2x sin kuadrat 2x. Sehingga nanti tinggal Anda pisahkan lagi masing-masing. Ada integral pertama, kemudian ada integral kedua dari sini. Kemudian ada integral ketiga. Nah, ini masing-masing nanti Anda integralkan lagi masing-masing menggunakan sifat-sifat trigonometri dan fungsi integralnya akan diperoleh hasil seperti ini. Saya harap sampai di sini Anda bisa mengikuti. Karena semuanya kuncinya dalam mengerjakan integral ini Anda tahu betul sifat-sifat trigonometrinya dan juga bentuk baku yang mendekatinya. Bentuk baku yang akan Anda jadikan acuan yang akan dirubah ke dalam bentuk baku itu
Nah, itu harus diingat lagi. Tadi bentuk-bentuk bakunya sudah saya tunjukkan di slide-slide sebelumnya. Nah, selanjutnya ada fungsi sin cos, kemudian sin, dan ada fungsi cos. Nanti ketika kita memiliki integral fungsi sin cos akan kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian fungsi sin kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian fungsi cos dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi sama seperti tadi, kita harus cermat dalam melihat fungsi mana dan bentuk baku mana yang mendekatinya. Nah, contohnya di sini ada sin cos. Sin cos itu tadi berubah menjadi sin. Ini sin cos. Sin cos berubah menjadi sin, di mana sin-nya itu adalah sin ditambah. Yang ini 2x ditambah dengan 3x. Kemudian di sini dikurang. Jadi yang pertama itu ditambah, yang ini ditambah. Kemudian yang di sininya adalah dikurangi. Baru nanti tinggal gunakan fungsi integral dari sin-nya dan cos-nya. Paham ya? Saya kira ini bisa Anda pahami karena tinggal mengikuti sifat-sifat fungsi cos dan sifat-sifat fungsi sin-nya. Nah, selanjutnya ada substitusi yang merasionalkan, ada bentuk akar dalam integran yang selalu menimbulkan kesulitan sehingga dibutuhkan substitusi yang merasionalkan. Nah, substitusi yang merasionalkannya itu ada beberapa, ada akar pangkat n dari ax ditambah dengan b, kemudian ada akar dari a kuadrat dikurangi x kuadrat, kemudian ada akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat, kemudian akar dari x kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Nah, substitusi yang merasionalkannya ini adalah definisi dari Purcellnya, akar pangkat n dari ax ditambah b muncul dalam suatu integral, maka gunakan substitusi ini. Contohnya seperti ini. Jadi, integral dari 1 per x dikurangi 1 per x dx, kita akan menggunakan substitusi u yang ini untuk menghilangkan akarnya. Jadi, kita misalkan u-nya sebagai akar x, sehingga dapat diperoleh 2u du adalah dx. Dari mana ini diperolehnya? U sama dengan x pangkat setengah. Turunannya adalah du per dx adalah 1 per 2 x pangkat berapa? Minus setengah. Paham ya? Berarti du itu sama dengan du per dx itu sama dengan 1 per 2 akar x. Nah, setengah ini pindah ruas ke sini. Jadi du 2du itu nilainya adalah 1 per akar x dx. Jadi 2u du adalah, ini pindah ke sini. 2 akar x du sama dengan dx. Akar x ini adalah u, jadi berubah menjadi 2u du sama dengan dx. Maka ini diperoleh menjadi ini. Nah, selanjutnya tinggal kita rubah. X di sini sama dengan akar x dikuadratkan sehingga berubah menjadi u kuadrat. Kemudian akar x-nya adalah u, kemudian tadi dx-nya. dx-nya di sini adalah 2u du. Kemudian baru tinggal kita gunakan di sini 2-nya keluar, ada pindah ke depan. Kemudian sisanya u-nya u per u kuadrat dikurangi u. Ini sama-sama memiliki u. U-nya keluarkan. Ini coret. Kemudian tinggal 1 per u dikurangi 1. Masih ingat logaritma natural ya? Integral dari 1 per u dikurangi 1 adalah ln u dikurangi 1 ditambah dengan c. Mutlak. Sehingga u-nya Anda kembalikan menjadi akar x, baru diperoleh 2 ln nilai mutlak akar x dikurangi 1 ditambah dengan c. Sampai sini paham ya? Nah, contoh selanjutnya adalah
integral dari X dari akar pangkat 5X ditambah dengan 1 dikuadratkan. Di sini yang dimisalkannya adalah X ditambah dengan 1, akar pangkat 5 itu sama dengan pangkat dari 1/5, kemudian U-nya, U pangkat 5-nya berarti adalah X plus 1, sehingga diperoleh 5 U pangkat 4 DU sama dengan DX. Nah, nanti akan diperoleh persamaannya berubah menjadi seperti ini. Yang ini berubah menjadi 2/5 dx. Kemudian tadi diperoleh X-nya itu adalah U pangkat 5 dikurangi 1. Kemudian U kuadrat. Kemudian dx-nya adalah ini. Bentar. Dx-nya adalah ini. Paham ya, U kuadrat di sini itu dari X plus 1 pangkat 2/5. Tadi kan U-nya adalah X plus 1 pangkat 1/5, sehingga dia adalah U kuadrat. Sedangkan X di sini adalah U pangkat 5 dikurangi dengan 1. Dari sini. U pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan X. Nah, baru selanjutnya tinggal gunakan aturan integral pangkat. Paham ya? Nah, selanjutnya ada juga integral yang substitusi yang merasionalkan seperti ini. Yang tadi ada akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat, kemudian akar A kuadrat ditambah X kuadrat, atau X kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Nanti substitusinya menggunakan substitusi ini. Kemudian pembatasannya masih ingat ya, di minggu lalu ada pembatasan untuk integral fungsi trigonometrinya. Nah, ini adalah substitusi-substitusi yang merasionalkannya. Contohnya seperti ini. Ini kita rubah ke dalam substitusi A sin T. Tadi A kuadrat dikurangi X kuadrat. A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Sini lihat. Nah, ini. Tadi akan kita rubah menggunakan substitusinya adalah ini. A sin T. Jadi penggunaannya tadi A sin T, sehingga dari peroleh dx-nya itu A cos T dt. Jadi di sini berubah menjadi A cos T. Paham ya? Tinggal disubstitusikan A cos T-nya ke sini. Kemudian si dx ini tadi nilainya adalah A cos T dt, sehingga diperoleh A kuadrat cos kuadrat T dt. A kuadrat itu adalah konstanta, kita pindah ke depan cos kuadrat T dt. Cos kuadrat T dt tadi di dalam sifat trigonometri adalah 1 plus cos 2T. Jadi diperoleh A kuadrat per 2 T ditambah dengan setengah dari sin 2T. Nah, ini adalah hasil integralnya. Kemudian sekarang tadi X adalah A sin T, sehingga akan diperoleh X per A adalah sin T. Masih ingat ya, Pythagoras? X sama dengan X per A adalah sin T. Ini X dibagi A adalah sinus T. Sinus sudut T, karena selang T dibatasi sehingga fungsi sinus memiliki fungsi balikan, yaitu T-nya adalah sin atau arcsin, sin inverse dari X per A. Dengan demikian, cos T ini adalah cos dari sin inverse X per A, yaitu nilainya 1 akar pangkat 2, maksud saya 1 dikurangi X kuadrat per A kuadrat, nilainya adalah 1 per A dari akar dari A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Jadi di dalam trigonometri ada Pythagorasnya, kemudian ada bentuk-bentuk baku yang dipelajari sebelumnya, ada aturan pangkat dan lain sebagainya. Nah, maka diperoleh hasil akhirnya adalah seperti ini. A kuadrat X kuadrat dx tadi dirubah menggunakan substitusi A sin T, diperoleh A kuadrat per 2T ditambah dengan sin T cos T. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai sin T-nya. Sin T ini adalah
sin T dikalikan dengan cos T-nya ini adalah nilai dari X per A, 1 per A akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat. Sin inverse ini, T-nya adalah sin inverse dari X per A. Kemudian sin T cos T-nya adalah ini sin T. Kemudian yang ini adalah cos T-nya. Jadi tadi hasil akhir integralnya adalah ini, tetapi kita harus merubah T-nya dalam bentuk X lagi, di mana menggunakan segitiga siku-siku di sini. Jadi diperoleh nilainya adalah A kuadrat per 2 sin inverse X per A ditambah dengan X per 2 akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah dengan C. Nah, itu yang kita pelajari mengenai teknik substitusi. Jadi Anda harus hafal bentuk-bentuk bakunya seperti apa, kemudian harus cermat yang dimisalkan sebagai U-nya apa, kemudian Anda harus, kalau dalam bentuk trigonometri, Anda harus mengingat kembali sifat-sifat trigonometrinya untuk dapat memudahkan dalam integrasinya, kemudian harus cermat merubah ke dalam bentuk baku yang mana yang paling cocok dan yang paling mendekati. Nah, selanjutnya untuk teknik parsial kita bahas di video berikutnya.